ininya. Oke, ini lebih ke arah mana nanti? Nama saya Rima Aritona. Posisi di WCK adalah untuk tim di Indonesia. WCK WCK, what is what? WCK World Central Kitchen is non-NGO. Just use Indonesian please. Alright, use WCK Indonesian. itu World Central Kitchen. 1, 2, 3, go. WCK World Central Kitchen adalah organisasi non-profit dari Amerika Serikat yang didirikan oleh selebriti chef Jose Andres pada tahun 2010 kalau saya tidak salah, ketika tsunami mengguncang Haiti. Ketika itu Gempa, earthquake. iya, Gempa earthquake Haiti. dan tsunami di Haiti. Saat itulah beliau memiliki inisiasi untuk membuka dapur untuk memberikan makanan yang bergizi dan berkembang sampai sekarang. Jadi intinya dari WCK adalah we feed the hungry people. Wherever there's a fight, that hungry people, maybe we will be there. Oke. So bagaimana ceritanya ketemu dengan Brimob Sulteng itu gimana? Kan banyak tuh posko-posko. Kenapa ke Brimob Sulteng? Ceritanya gimana? Kenapa ke Brimob Sulteng? Saya bisa bilang itulah jodoh saya. Jadi dari awal gempa hari Jumat subuh, saya sampai di Palu hari Sabtu. Lalu dari Palu dengan ada tim yang membawa saya, tim BSMTI Sulawesi Tengah, bawa saya ke Mamuju sampai di hari Minggu. Langsung saya asesmen, cari tempat untuk bagaimana caranya membuka dapur, karena saya sendirian. Sambil menunggu teman-teman dari Amerika dengan harapan bisa menembus Indonesia, dapat izin, saya asesmen, selalu kirim laporan. Ada beberapa tempat kandidat untuk membuat dapur umum. Ketika itu saya ketemu dengan Ko Charlie. Ko Charlie bilang, ayo kita ke Polda aja ketemu dengan Pak Kapolda. Tapi yang sampai waktu itu Bapak Wakapolda Sulawesi Barat. Lalu, oh ini ada dapur Brimob dari Palu timnya, mari saya antar. Saya di escort dengan Pak Wakapolda. Saya lihat, wah ini bagus ini, ada water treatment, dapur lapangan, ada tim. Dari segi keamanan juga, selain dari Pak Wakapolda, Pak Kapolda Sulbar juga menyarankan saya, lebih baik Mbak settle up di sini karena kita nggak tahu nanti kalau misalnya di luar keamanannya apakah terjaga, karena di sisi lain kita saat ini sedang dalam kondisi pandemik di mana-mana. Oke, jadi saya merapat ke Mapolda, lihat tim dapurnya yang dimana di situ ada Brimob dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Saya datang komunikasi dan menjabarkan apa-apa aja nanti ke depannya yang akan datang untuk mensupport dapur kita, karena harapan 3.000 porsi per hari. Begitu saya tanya ke Pak Kusairi dan Pak Bayu, gimana 3.000 porsi bisa kita mulai? Bisa. Keesokan harinya kita naikkan sedikit dari 3.000 karena ada permintaan, bisa sampai ketika itu ada di 3.700 porsi per hari. Lalu sembari berjalannya waktu, porsi kami turunkan sedikit demi sedikit sampai di 3.200 porsi per hari sampai di akhir, dari tanggal 23 Januari sampai 25 Februari. Gitu. How's the clock work inside the job process there? Crazy ya, maksudnya kita kerja itu 7 week. Iya, 24/7. Not exactly 24/7. Itu lebih kayak nanti saya pulang sekitar jam 8 atau jam 9 malam, tim Brimob masih bertugas merebus telur atau merebus daging, merebus ayam,
Untuk keesokannya disiapkan makan siang 1.700-an, 1.500, 1.700, lalu makan malam sama 1.500, 1.700-an porsi. Begitu. Ada tim untuk memasak nasi. Kami masak nasi 360 kilo per hari. Wow. 360 kilo per hari. Sayuran 200 sampai 300 kilo, daging sekitar 300 sampai 350 kilo. Which is standarnya yang diminta dari Amerika adalah paling tidak setengah ton per hari untuk protein. Wow. It's actually mob job, right? Ya, jadi bapak-bapak Brimo bilang gini, kayaknya kebanyakan deh kalau ikan, isinya kalau segitu Mbak Rima ikan semua. Karena 360 kilo nasi dengan 500 kilo protein itu kan bukan Indonesia. Orang kita kan nasinya yang banyak, lauknya sedikit, dan actually veggies is not favorite, right? Yes. So how you manage that about that ratio between protein and this carbohydrate? Chef is the boss, so Okay. they decide. I just what you need, I'll provide everything you need. Since we have access to our supplier, dan kami menyewa 2 truk besar, river truck, truk untuk kulkas kapasitas 6 ton dan truk untuk freezer kapasitas 2 ton. Di luar dari 2 freezer, yang satu freezer datang dari Balikpapan dan satu kulkas, dan satu lagi freezer dari Palu kita beli. 2 freezer besar gitu. Dan 220 unit termos nasi. So, gimana rasanya kerja dengan Brimob yang biasa manggul senjata? Sebenarnya mereka juga kaget tuh, tiba-tiba harus pegang alat masak nasi. Jadi gimana tuh rasanya itu? Gimana rasanya? Saya sih apa ya? Karena saya sendirian. Biasanya kami tim untuk pergi ke lapangan selama Project World Center Houston, at least ada 4 orang dari Amerika. Which is I'm one woman show. Ini nggak mudah. Sejak awal saya dihubungin jam 1 dini hari di hari Sabtu, Prima, kapan mau bisa sampai di Mamuju secepatnya, paling cepat. For assessment, jadi nggak mudah. Tapi saya pikir gini, kalau saya tidak pergi, apakah bagiannya akan mengalir? Tapi kenapa harus capek-capek ke sana? Bisa makan tidur di rumah sembang. Tapi yaitu untuk kemanusiaan, saya juga mikir mereka saudara-saudara saya. Kalau saya tidak pergi, siapa yang akan pergi untuk representatif kelompok Central Kitchen? Jadi ketika ketemu dengan beberapa Brimob, saya bersyukur karena mereka kerjanya luar biasa. Apapun yang saya request bisa. Sebelum saya request, Pak Kusari selalu datang. Ada lagi yang bisa saya bantu Mbak Rima? Apalagi yang perlu? Apalagi yang kurang? Selalu seperti itu, setiap hari. Dan Pak Bayu juga, Pak Bayu kalau begini kira-kira kita bisa naikkan? Selalu jawabannya bisa. Dan semua tim sangat luar biasa, tim yang sangat solid. Ada Oma di sana yang kami hire untuk nasi, yang tahu masak nasi bagaimana, mengarah nasi. 5 tim Brimob mendampingi beliau, dari yang cuci beras, cuci termos nasi, nyenduk nasi, ngangkat termos. Lalu ada tim untuk sayur, ada tim kupas bawang, ada tim motong-motong daging, ada tim yang di depan kompor. Setiap kompor punya leadernya sendiri. Jadi Pak Bayu yang nuangin bumbunya. 4-5 kompor, beliau yang menakar bumbu-bumbu untuk setiap masakan protein. Wow. Gitu. Jadi saya juga heran, sudah pulang jam 9 nanti mereka masih ngebus telur, masih ngebus daging sampai jam 1, jam 2. Tapi nanti datang tiba jam 8 pagi
sudah segar semua wajahnya, sudah di depan kompor semua, sudah lagi potong-potong bawang, potong sayuran, yang seperti itu. Terutama WC daruratnya itu lucu, karena WC daruratnya kan dibangun tenda yang ala kadarnya gitu. Jadi kalau karena setengah ini nggak terlalu full, saya nggak tahu pas dekat dengan kandang rusa, oh ternyata di situ WC. Jadi dengan suara saya biar tahu, oh ada orang lagi di situ. Jadi yang kayak gitu sih. Hal lainnya apa ya? Banyak sih yang lucu-lucu, kayak biasa kayak hal-hal yang seperti itulah. So, what to expect next for Mobile Brigade? Apa sih harapannya ke depannya untuk Brimob, terutama dalam penanganan bencana? Tadi kan di lapangan cerita nggak ketemu kekurangannya. Oke, it's okay. Kita Brimob, kita mobile, kita biasa kerja, kita pakai tenaga. Tapi pertanyaannya, apa sih yang di-expect dari Brimob ke depannya? Saya sih berharap bisa kerjasama dengan World Central Kitchen dimanapun jika ada bencana. Karena ini contoh yang saya lihat dari Brimob atau Satuan Brimob dari Sulawesi Tengah. Jadi kedepannya harapan saya nggak minta ada bencana, tapi saya sudah tahu, oh ini loh prajurit ini ternyata bisa diandalkan. Untuk kedepannya untuk Project Humanity, saya berharap bisa lagi kerjasama dengan Brimob, karena pengalaman pertama ini bekerja sama dengan Brimob tuh yang menurut saya sangat luar biasa. Halo, saya Rima Aritonang dari World Central Kitchen. Brimob untuk Indonesia, jiwa ragaku untuk kemanusiaan.